Orang benar tetap diurapi di tengah-tengah masalah. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 52. Saya baca mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu yang baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 52 ini menceritakan pengalaman Raja Daud yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal 22. Di mana ia dikhianati oleh seorang yang bernama Doeg, orang Edom. Dan singkat cerita, hal ini mengakibatkan kematian dari imam-imam hamba-hamba Tuhan di Nob sebanyak 85 orang. Saudara bisa baca ceritanya sendiri, 1 Samuel 21-22. Nah inilah singkat atau latar belakang daripada Mazmur 52 ini. Sebab itu di bagian pertama, Daud menguraikan bagaimana ganasnya, kejamnya lidah. Dengan lidah orang bisa membunuh seseorang. 85 orang hamba Tuhan dibunuh hanya oleh karena lidah seorang yang bernama Doeg, orang Edom. Jadi itu kita harus, saudara-saudara, berhati-hati dengan lidah kita. Saya tidak ke sana. Dan saudara, kemudian dikatakan juga di dalam bagian berikutnya bagaimana dan apa akibat yang akan dialami oleh orang tersebut. Itu di dalam ayat 7-9. Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat demikian. Tekanan saya ada di dalam ayat 10 dan 11. Bagaimana Daud dalam situasi yang demikian, dia masih tetap percaya, bersyukur kepada Tuhan, dan dia tetap diurapi oleh Tuhan. Mengapa dikatakan, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kita tahu bahwa pohon zaitun itu adalah penghasil minyak zaitun. Dan minyak zaitun itu selalu berbicara tentang minyak urapan. Dia adalah bahan untuk membuat minyak urapan yang paling penting. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana seseorang yang benar itu, walaupun dia dikepung dengan berbagai masalah, dengan berbagai tekanan, dengan berbagai bahaya dan penderitaan, ia akan tetap diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mengurapi orang benar. Jadi itu jangan takut saudara. Menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, saudara tidak usah gentar dan takut kalau kita tetap diurapi oleh Tuhan. Orang benar tetap diurapi di tengah-tengah permasalahan hidup ini. Nah saudara, saya mau berbicara tentang urapan. Sebab banyak kali kita kurang menyadari, kurang mengerti tentang urapan. Ada beberapa sikap orang percaya tentang urapan. Yang pertama adalah tidak mengerti. Banyak orang Kristen sudah mengiring Tuhan sekian lama, dia masih tidak mengerti apa itu urapan. Dia juga tidak menyadari tentang adanya urapan. Karena urapan ini memang tidak kelihatan, saudara. Jadi dia tidak sadar, bahkan dia tidak mengerti, bicara tentang urapan, itu adalah
urusan dengan pendeta-pendeta. Nanti kita akan lihat. Saudara. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah salah mengerti. Ini yang sedang terjadi, saudara-saudara. Banyak orang Kristen mulai mengerti tapi salah. Kenapa salah mengerti? Karena diajar salah. Jadi mereka pikir urapan itu adalah minyak urapan. Kalau tidak percaya mungkin banyak di antara kita yang salah mengerti. Itu minyak urapan, ini urapan Tuhan. Ini salah besar, saudara. Bicara tentang urapan, Tuhan selalu bicara tentang Roh Kudus. Memang di Perjanjian Lama, minyak urapan itu dipakai secara jasmani, secara harafiah. Tapi saudara harus mengerti bahwa Perjanjian Lama itu adalah gambaran dari Perjanjian Baru. Dari apa yang akan datang. Korban-korban di Perjanjian Lama itu bicara tentang korban Yesus. Makanya kita tidak perlu lagi bawa kambing, bawa lembu ke gereja, saudara. Sama urapan yang dipakai, minyak urapan yang dipakai itu gambaran dari urapan Roh Kudus. Makanya sekarang sudah salah kaprah minyak urapan, waduh dipakai mengurapi rumah, dipakai mengurapi mobil. Sudah tidak pernah Tuhan itu mengurapi rumah. Tuhan itu mengurapi pribadi, mengurapi manusia. Jadi saudara-saudara saya mohon kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan yang salah. Dan yang ketiga adalah yang benar-benar mengerti. Nah ini tidak banyak saudara. Kiranya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mengerti dan menyadari tentang pengurapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata bahwasanya setiap orang percaya itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Sadar atau tidak sadar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa di dalam dirimu itu ada pengurapan. Haleluya. Apa yang firman Tuhan katakan itu iya dan amin. Haleluya. Di dalam diri kita itu ada pengurapan. Meskipun mungkin kita tidak sadari. Sebab kalau tidak ada berarti kita bukan milik Kristus. Karena pengurapan itu juga adalah suatu atau satu-satunya mungkin saya katakan tanda kepemilikan Kristus atas kita. Coba kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat berikutnya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saudara-saudara firman Tuhan jelas berkata bahwa setiap orang yang dimiliki atau yang menjadi milik dari Kristus, Tuhan itu mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Kalau buku saja kita beri tanda kalau ini milik kita. Apalagi saudara dan saya yang akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan apa tandanya itu? Adalah pengurapan Allah. Tuhan urapi kita. Ya, sebab itu saudara, mungkin kita tidak sadar masa sih Om. Ya, itu bukan masalah saudara kroso enggak kroso. Tapi itu kebenaran firman. Seperti keselamatan, saudara kroso kalau selamat. Enggak kroso bukan? Apa saudara karena selamat bisa berjalan di atas air? Kan tidak. Sudah berjalan di atas tetap nyemplung. Tapi kita percaya. Pengurapan itu saudara harus terima dengan iman. Percaya. Oleh sebab itu saudara, betapa ini sesuatu hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Tuhan mengurapi. Kalau Tuhan mengurapi tentu ada banyak untuk kebaikan kita dan ada banyak manfaat dalam pengurapan itu, saudara-saudara. Nah, saya akan sampaikan 3 saja manfaat urapan. Mengapa? Kok kita perlu diurapi? Kalau sudah diurapi kita terus mohon diurapi. Karena urapan itu ada jenjang, ada ukuran, saudara. Kalau Yesus Kristus itu diurapi dengan tidak terbatas oleh Bapa.
Yohanes 3 ayat 34. Dia menerima urapan dengan tidak terbatas, full. Karena dia adalah pionir, buah sulung, anak Allah. Tapi kemudian pengikutnya punya jenjang urapan. Makanya kita harus terus minta terus selalu diurapi. Dan jangan sampai kehilangan urapan. Karena urapan itu bisa hilang. Nah, apa manfaat urapan? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa dikatakan urapan itu mendatangkan hikmat dan kemampuan adikodrati. Jadi urapan itu memberi kita sesuatu yang lebih. Kita memang punya kemampuan secara jasmani. Kita mungkin orang yang pinter, intelektual dan sebagainya tentu ada. Makanya mungkin saudara berpikir, aku lihat orang luar sana bukan anak Tuhan juga berhasil. Ya memang manusia itu diberi kemampuan. Tapi ingat saudara-saudara, tanpa pengurapan Tuhan, tidak ada kemampuan adikodrati. Contohnya, di dalam Alkitab ada yang namanya dua orang Besaliel dan Aholiab. Saudara bisa baca itu di Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Merekalah berdua ini yang diserai oleh Musa untuk membuat semua tentang rancangan kemah suci, mulai dari luar sampai kepada yang terkudus, tersakral, tabut perjanjian, itu semua rancangan dua orang ini. Dalam arti mereka yang merealisir. Rancangan memang dari Allah, Tuhan memberikan gambaran. Tapi kalau sudah lihat gambarannya kan masih terbatas bukan? Misalnya Tuhan kasih tabut ini, meja, roti, harus ukurannya sekian, harus ada mahkotanya, harus ada untuk pengusung, untuk bisa diusung dan sebagainya. Tapi merealisir itu kan harus satu keahlian, saudara. Apalagi ini berhubungan dengan hal-hal yang kudus. Nah, Besaliel dan Aholiab ini dikatakan diberi pengurapan oleh Allah. Mereka punya hikmat. Jadi pengurapan ini tidak cuma untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan gereja saja, tapi dalam segala hal itu perlu, saudara, untuk kita mendapatkan hikmat dan kemampuan adikodrati, supranatural. Sudah seringkali ada orang, kok bisa saya melakukan ini? Secara kemampuan saya tidak bisa. Memang itulah manfaat dari pengurapan. Simpson itu diurapi, makanya dia bisa kuat. Tidak mungkin loh satu orang bisa memukul ribuan, ratusan orang. Sak kuat-kuatnya orang, saudara-saudara ya. Bisa memukul 10 orang aja sudah hebat. Saya pernah melihat itu wawancara yang diwawancarai ahli Chinese Kung Fu. Ya. Tanya apa betul ya, seperti di film-film itu orang bisa dengan Kung Fu dia bisa mengalahkan sekian puluh orang. Orang itu cuma tertawa aja. Ya kalau sudah itu cuma film. Kalau sudah dikeroyok orang ya paling baik itu lari, saudara ya. Buktinya memang ada. Ketika Simpson kehilangan urapan, dia gak mampu berbuat apa-apa. Ini Simpson yang sudah mengangkat pintu gerbang, yang sudah membunuh orang. Mungkin sekira 1000 orang dengan rahang keledai. Bayangkan dengan rahang keledai. Apa yang bisa membuat Simpson melakukan itu? Pengurapan Allah. Kemampuan adikodrati. Ketika Simpson kehilangan, dia gak mampu berbuat apa-apa. Sampai urapan itu Tuhan berikan kembali, baru dia bisa membunuh musuh-musuhnya. Jadi pertama kita lihat manfaat urapan ini, yaitu mendatangkan satu hikmat dan kemampuan adikodrati. Sesuatu itu kita perlu pengurapan ini. Karena kita menghadapi masalah persoalan yang makin hari makin pelik. Kita perlu pertolongan Tuhan dalam bentuk pengurapan ini. Yang kedua, yaitu memberikan kemenangan. Daud berkata dalam Mazmurnya, bukan oleh senjata, oleh kekuatan apapun juga, oleh kekuatan kuda, oleh apapun. Tetapi Engkau Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mengapa dia tulis itu? Karena dia alami sendiri. Bagaimana dia dengan hanya satu bisa mengalahkan Goliat di 1 Samuel pasal 17. Tapi saudara jangan lupa 1 Samuel pasal 16 dikatakan Daud diurapi oleh Samuel. Kalau tidak ada itu, tidak ada pasal 17. Daud membunuh Goliat. Jadi saudara kita lihat memberikan kemenangan yang gilang gemilang, pengurapan dari Tuhan itu.
Dan terakhir yang ketiga, tentunya banyak, saya cuma pakai 3 ini. Saudara, dikatakan bahwa pengurapan Tuhan itu mendatangkan kelepasan, kemerdekaan dalam roh dan juga dalam segala perkara. Terutama dalam roh, saudara. Merdeka. Yang penting kan ini dulu. Merdeka dari tuduhan, merdeka dari tekanan, merdeka dari segala sesuatu. Saudara merasakan plong dalam hati. Dan nanti itu akan berdampak keluar. Di dalam Yesaya dikatakan, dan kuk itu, kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Masih ada kekurangan di sini. Di dalam King James Version dikatakan, because of the anointing. Kuk itu akan dihancurkan oleh karena urapan. Dan dalam 2 Korintus Paulus berkata, Roh Allah itu memberikan kemerdekaan. So itu saudara, ada yang hari ini rasanya hati itu gak tahu kenapa kok gak ada kebebasan. Kok rasanya sumpek, rasanya berat, gak tahu juga karena apa. Saudara perlu diurapi Tuhan. Minta pengurapan itu yang memberikan kebebasan dalam rohmu. Dan engkau menjadi orang-orang yang sungguh sudah merdeka. Walaupun masalah mungkin masih ada. Tapi saudara adalah orang-orang yang bebas di dalam Tuhan. Dan masih banyak tentunya yang lain, saudara. Saya hanya tampilkan 3 poin ini saja. Dan saya akan beranjak terus kepada bagaimana untuk kita bisa menerima dan memelihara urapan. Ya, menerima itu satu hal, tapi memelihara itu satu hal lagi. Kita harus minta urapan. Tapi jangan lupa urapan itu harus kita pelihara. Bukan cuma pelihara, tapi kita terus mau bertambah-tambah, saudara. Tidak boleh statis, tapi terus maju. Minta urapan Tuhan. Satu hal yang perlu saya tekankan juga. Jadi kalau saudara lihat di dalam tadi manfaat urapan, yang begitu luar biasa, dibutuhkan oleh setiap orang, apalagi kalau Anda seorang pelayan Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita justru harus lebih lagi minta urapan dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana untuk menerima dan memelihara urapan? Yang pertama adalah worship, penyembahan. Kita baca ayatnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya urapan itu salah satu yang sangat penting untuk kita bisa diurapi Tuhan adalah dengan kita menyembah. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh kita dan di dalam kebenaran. Makanya penyembahan itu sangat vital. Kalau saudara lihat di dalam perkakas perjanjian lama, di dalam tabut perjanjian, maka mezbah dupa itu adalah perkakas yang paling dekat dengan tabut perjanjian. Doa, penyembahan. Makanya kita selalu rindu membawa saudara masuk dalam penyembahan ini karena ini salah satunya. Supaya saudara diurapi oleh Tuhan. Itu pribadi saudara harus bersekutu dengan roh Allah. Sampai saudara ketemu dengan roh Tuhan. Sampai saudara dijamah oleh roh Tuhan. Menyembah itu harus sampai ketemu dengan Tuhan. Kalau belum ketemu, sembah terus. Pasti ketemu. Haleluya. Memang penyembahan itu tidak gampang. Tidak bisa ditulis teorinya begini 1, 2, 3, nggak bisa. Kadang kita dalam penyembahan kita cepat masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang juga lama. Kadang 1 jam masih tidak kerasa apa-apa. Tapi terus saudara, sampai sudah ketemu. Makanya kalau menyembah bersama-sama itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ini saling mendorong, menguatkan. Nyetrum, kira-kira gitu saudara. Orang masuk dalam hadirat Tuhan, roh itu kayak kita kebawa. Saling menambah. Tentu saudara sendiri pun bisa. Di rumah saudara harus punya hubungan pribadi sendiri pun saudara siapkan waktu tertentu. Jadi menyembah, penyembahan saudara. Menyembah Tuhan. Sampai saudara ketemu dengan Tuhan. Sampai saudara bersekutu dengan roh Tuhan. Menyembah itu punya satu pengertian, kita masuk ke dalam. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi penyembahan itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk kita menerima pengurapan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam
kekudusan dan kebenaran. Mungkin ini juga satu penunjang yang penting. Juga memelihara urapan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah nubuat tentang Yesus. Tapi dari hal ini kita mengerti bagaimana Allah itu suka dan mengurapi orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Yang hidup di dalam kebenaran. Yang hidup dalam kekudusan. Disitulah kita melihat urapan itu tetap Tuhan berikan. Bahkan Tuhan tambahkan. Simson kehilangan pengurapan dalam ini. Mengapa Simson kehilangan pengurapan? Dia tidak memelihara hidupnya dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan baik masih. Tuhan tidak langsung cabut. Simson udah keliru berkali-kali, Tuhan masih aja mengurapi memakai Simson. Tapi satu kali waktunya udah mentok, hilang urapan. Dan Simson tidak sadar. Makanya ini saudara-saudara menjadi satu peringatan bagi kita semua ya. Saudara kita yang sudah diurapi oleh Tuhan, mari kita pelihara kehidupan kita. Supaya pengurapan ini terus menyertai hidup kita. Bahkan Tuhan terus menambah-nambahkan pengurapan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hidup dalam kerukunan. Ini firman Tuhan yang tidak bisa diabaikan. Saudara. Kita sudah banyak mendengar dan dikhotbahkan tentang kerukunan. Minyak itu akan mengalir dari kepala ke janggut, ke leher, kepada jubah, terus mengalir ke bawah. Bukan cuma sekedar hidup bersama ya. Saudara-saudara diam bersama, tidak titik di situ. Tapi dengan rukun, satu sama lain rukun. Seia sekata, bisa bergaul dengan baik. Betapa indah, betapa menyenangkan. Sampai Tuhan itu mau tidak mau dia harus curahkan minyaknya. Mari kita tingkatkan saudara. Kalau kita ingin gereja ini terus diberkati dan makin diberkati, tidak ada cara lain kecuali hal ketiga ini harus kita perhatikan. Hidup dalam kerukunan. Melihat minyak yang baik itu dicurahkan oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi. Tanpa pengurapan Tuhan tidak ada artinya semuanya. Apa yang kita sudah capai sampai saat ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak terus diurapi oleh Tuhan dengan minyak yang baik, minyak yang baru. Tapi ada harga yang harus dibayar. Rukun. Sesama anak Tuhan, rukun. Kalau kita mau melihat urapan itu terus bertambah-tambah dalam kehidupan gereja. Saudara baca Filipi pasal 2. Bagaimana kita harus mencontoh, menteladani Kristus yang merendahkan dirinya. Tuhan, Allah, Raja, semesta alam. Dia menjadi manusia dan menjadi hamba. Itu teladan. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu faktor yang sangat penting. Karena gereja itu adalah Roh Kudus. Kekristenan pusatnya di Roh Kudus, di urapan Tuhan. Ya, biarlah kita mau mengerti dan kita terus rindu untuk diurapi dengan minyak yang baru. Saya kunci dengan 2 ayat. Dikatakan oleh Mazmur, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. I shall be anointed with fresh oil. Haleluya. Minyak yang fresh. Bukan minyak kemarin, tapi fresh. Selalu Tuhan berikan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengurapi. Dan dia selalu mengurapi dengan minyak yang fresh. Ayat yang berikutnya, satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Mazmur 23:5. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di urapan itu adalah bukti dari God's favor. Berarti perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuknya adalah pengurapan itu. Dan Tuhan mau mengurapi kita dengan minyak yang fresh. Mari kita mau selalu rindu. Setiap hari, bahkan setiap saat kita minta, datang Roh Kudus, penuhiku dengan urapan yang baru. Tuhan memberkati.